Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Natsir dari kelas Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang sistem transmisi bawah tanah dan sistem transmisi berisolasi gas. Ada dua topik pembahasan, diantaranya yaitu sistem transmisi bawah tanah dan sistem transmisi berisolasi gas. Yang pertama yaitu saluran transmisi bawah tanah adalah sistem pengiriman energi listrik yang menggunakan kabel dan konduktor yang terletak di bawah permukaan tanah. Sistem ini digunakan sebagai alternatif untuk transmisi udara, terutama di daerah perkotaan atau lingkungan dengan pembatasan visual dan keamanan. Keuntungan utama saluran transmisi bawah tanah ini yakni kemampuannya untuk menghindari struktur bangunan dan infrastruktur perkotaan, menjadikannya solusi yang estetis dan spasial. Yang kedua yaitu konfigurasi sistem. Bagian A, sistem berurutan, dan dimana pada sistem berurutan ini saluran yang keluar dari gardu primer menyalurkan tenaga listrik kepada konsumen melalui gardu-gardu sekunder yang terletak berurutan. Pemutus beban dipasang pada setiap ujung bagian saluran setiap gardu. Kemudian bagian B yaitu sistem banyak terminal atau multi terminal yang menyerupai sistem berurutan di atas. Perbedaannya adalah bahwa di setiap saluran dihubungkan dengan trafo, sedangkan pemutus beban hanya dipasang pada ujung gardu primer. Pada sistem berurutan, sesuatu saluran selalu merupakan penghubung antar dua gardu. C. Sistem rangkaian tertutup. Pada sistem ini, gardu-gardu dihubungkan satu sama lain, sehingga semuanya membentuk rangkaian yang tertutup. Sistem ini secara ekonomis menguntungkan dan rasional, karena dianggap gangguan terbatas pada saluran yang terganggu saja. Kemudian bagian D, sistem jaringan atau spot network. Sistem ini menyerupai sistem banyak terminal. Perbedaannya hanya pada gangguan yang terjadi. Artinya, apabila gangguan terjadi pada sesuatu saluran atau trafo, maka pelindung jaringan sekunder akan bekerja dan memutus aliran pada saluran yang terganggu. Yang ketiga yaitu saluran bawah tanah. Konstruksi saluran bawah tanah. Adapun klasifikasi kabel tenaga bawah tanah yaitu menurut kulit pelindungnya, menurut konstruksinya, dan menurut penggunaannya. Cara menaruh kabel. Cara-cara menaruh kabel harus kita ketahui bersama agar tidak sembarang dalam menaruh kabel bawah tanah. Di antaranya yaitu cara menaruh langsung atau direct laying, yaitu di mana kabel ditanam langsung di dalam tanah. Kemudian yang kedua, sistem pipa atau duct line, yaitu pemasangan kabel dengan menggunakan pipa-pipa beton bertulang atau baja atau PVC yang keras. Yang ketiga, sistem terusan tertutup, yang dimana kabel ditaruh dalam terowongan yang melalui lubang kerja. Seperti pada sistem pipa, cara ini digunakan bila jumlah kabelnya melebihi 20 buah. C. Pemasangan kabel. Dalam melakukan pemasangan kabel bawah tanah, tentunya harus diperhatikan hal-hal yang dirasa penting agar pemasangan kabel dapat berjalan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, serta sesuai dengan rancangan yang kita buat. D. Yaitu pemeliharaan kabel bawah tanah. Terbagi 3, yakni patroli dan inspeksi. Pengecekan isolasi perlu diukur secara berkala, dan yang ketiga pengukuran isolasi. Bagian B yaitu sistem transmisi berisolasi gas. Sistem transmisi berisolasi gas merupakan teknologi transmisi daya yang menggunakan gas sebagai medium isolasi untuk mengurangi medan elektromagnetik dan meningkatkan kapasitas transmisi. Alur transmisi berisolasi gas menggunakan gas, biasanya sulfur heksafluorida, sebagai medium isolasi untuk transmisi daya tegangan tinggi. Konduktor ditempatkan dalam tabung tertutup yang diisi dengan gas isolasi. Yang kedua, isolasi gas. Pada umumnya, isolasi gas digunakan sebagai media isolasi dan penghantar panas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada isolator gas ini adalah ketidakstabilan temperatur, ketidaknormalan sifat, kedielektrikan pada tekanan yang tinggi, dan risiko ledakan dari gas yang digunakan. Mungkin sekian materi yang sempat saya bawakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.